Hey, hello. Balik lagi di channel Spoiler Moon dan kita akan lanjutkan lagi kisah hidup Fang Yuan. Di part sebelumnya, Fang Yuan pada awalnya telah mendapatkan Ma Hongyun dan Zhao Lianyun, yang artinya dia punya tiket untuk melarikan diri dari sungai arus balik. Namun pada akhirnya dia justru kehilangan kesempatan. Ma Hongyun rupanya mati karena kelelahan, sementara Zhao Lianyun berhasil kabur setelah menggunakan Gu Cinta. Memang, sungai arus balik adalah domain terpencil dengan tanda dao yang kacau. Jadi normalnya Gu akan berhibernasi selama berada di sungai arus balik. Hal ini adalah sebuah mekanisme pertahanan dari para Gu. Tapi tanda dao yang kacau itu tidak berpengaruh pada Gu peringkat 9. Yang artinya Gu peringkat 9 bahkan tidak berhibernasi. Kenapa demikian? Alasannya karena Gu di bawah peringkat 9 hanya memiliki tanda dao. Jadi kalau tanda dao-nya kacau, Gu di bawah peringkat 9 akan berhibernasi. Namun, Gu peringkat 9 itu tidak hanya membawa tanda dao, melainkan yang dibawa atau yang dimiliki oleh Gu peringkat 9 itu adalah pecahan dao agung. Jadi bukan lagi tanda dao, ukurannya jauh lebih besar. Itulah alasan kenapa Gu peringkat 9 tidak tertidur selama berada di sungai arus balik. Lalu kemudian sekarang di sungai arus balik yang tertinggal hanyalah Fang Yuan dan jasad Ma Hongyun. Fang Yuan kehabisan pilihan untuk melarikan diri. Fang Yuan juga tahu bahwa kematian dari Ma Hongyun itu sepertinya ada kaitannya dengan kehendak surga. Termasuk kemarahan dari orang-orang yang ada di luar, itu juga karena campur tangan dari kehendak surga. Ya, bagaimanapun memang Fang Yuan akan selalu diincar oleh kehendak surga. Ketika kehendak surga punya alasan, tentu kehendak surga akan mencoba melukai Fang Yuan. Sekarang, kalau Fang Yuan menyerah di tempat ini, maka dia pasti akan mati. Oleh karena itu, dia tidak mau menyerah. Fang Yuan mengambil keputusan. Jika dunia tidak memberinya jalan untuk dilalui, maka dia hanya perlu menggunakan tangannya dan membuat jalan untuk dirinya sendiri. Setelah itu, Fang Yuan pun membawa Ma Hongyun dan kembali berjalan maju menuju sungai yang baru saja terbentuk. Kisah perjalanan Fang Yuan di sungai arus balik sudah berada di bagian puncaknya. Di part kali ini, kita akan mendengarkan bagaimana cara Fang Yuan untuk menyelamatkan diri dari 4 orang ahli peringkat 8. Kalau Raja Sejati Gunung Ungu dimasukkan dalam hitungan, maka Fang Yuan harus melepaskan diri dari 5 orang ahli peringkat 8. Jadi, langsung saja kita cari tahu kisah hidup Fang Yuan di part 258. Menyerahlah, bocah. Biarkan aku mencabut nyawamu, kata leluhur Suehu dengan penuh amarah. Kau terlalu lancang. Lihat saja aku akan mencabik-cabik tubuhmu agar kau tersiksa dan mati dalam penderitaan. Mao Liqiu pun berseru. Liu Guanyi, kau memang iblis sejati. Kau sudah seharusnya mendapatkan penghakiman surga. Berhentilah melawan dan terima saja kematianmu, seru Bichen Tian. Ini semua orang tampak marah. Mereka mulai menyerang sungai arus balik. Namun meski mereka adalah para ahli peringkat 8, kekuatan mereka tidak cukup untuk mengoyak sungai arus balik. Bahkan dengan serangan mereka, efek yang ditimbulkan hanyalah riak air yang keluar dari sungai arus balik. Ini bisa dibayangkan
seperti sedang nguras, kalau kata orang Jawa. Atau dalam bahasa Indonesianya ya kurang lebih menguras air sungai. Atau mengeluarkan seluruh air dari sungai arus balik. Hal ini terdengar mudah untuk dilakukan. Tapi serangan dari para ahli peringkat 8 itu, kalau misalnya kita bayangkan, gambarannya kurang lebih seperti 4 orang anak laki-laki yang mencoba menghabiskan air sungai yang sedang mengalir hanya dengan menggunakan 4 buah gayung. Ya, tampaknya itu menjadi sedikit mustahil dan sulit untuk dilakukan. Lalu setelah beberapa puluh pukulan, mereka pun akhirnya berhenti. Kini mereka kembali melihat ke arah Fang Yuan. Saat ini, Fang Yuan sendiri tidak berhenti. Dia masih terus berjalan ke depan. Tujuan Fang Yuan kali ini adalah terus mengikuti sungai arus balik, sampai pada akhirnya dia nanti akan terbebas di tempat yang jauh. Itulah yang diharapkan oleh Fang Yuan. Tatapan Fang Yuan sendiri terlihat fokus ke depan, dan wajahnya pun kini tampak datar seolah tidak memiliki ekspresi. Kalau kata orang, Fang Yuan memiliki keteguhan hati seperti batu. Dan dia juga seperti orang tuli yang tidak mendengarkan ocehan dari para ahli yang mencoba menjatuhkan dia. Waktu pun terus berlalu, dan orang-orang yang ada di luar sungai arus balik kembali dibuat terkejut dengan apa yang terjadi di sungai arus balik. "Apa ini?" kata Heiji. Di saat yang sama, orang-orang yang ada di sana juga merasakan hal yang sama. "Ini auraku immortal. Mustahil. Apakah bocah ini memiliki ku immortal peringkat 9 juga?" Mao Liqiu yang mendengar semua itu tampak menggertakkan gigi lalu menjawab, "Tidak, ini bukanlah aura dari Gu peringkat 9. Ini adalah aura dari Gu immortal yang tidak lengkap." "Mustahil, bagaimana bisa dia memiliki Gu immortal yang tidak lengkap? Apakah dia menyempurnakan Gu di situasi seperti ini?" Itu terdengar tidak masuk akal. "Apa? Dia menyempurnakan sebuah Gu? Gu apa yang bisa ia perbaiki di situasi seperti ini?" Orang lain pun keheranan. Tapi Heiji berkata, "Sepertinya yang dikatakan oleh kakek Mao itu benar. Aku bisa merasakan bahwa di setiap langkah anak itu, aura Gu itu terasa semakin jelas." Sementara itu saat ini Fang Yuan sendiri tidak menyadari aura Gu yang dimaksud. Dia fokus dan terus berjalan maju tanpa ada ekspresi. Selangkah demi selangkah, Fang Yuan memang tidak berjalan dengan cepat, tapi dia berjalan dengan stabil dan konsisten. Setelah berjam-jam lamanya, orang-orang kembali dibuat tercengang. Bagaimana bisa dia bertahan begitu lama? Apa ini? Bagaimana bisa dia seolah-olah bertahan selamanya di dalam sungai arus balik? Aku tidak menyangka situasinya akan berubah seperti ini, gumam Mao Liqiu yang kini tampak kesal. "Kakek Mao, apa kamu tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi? Mohon beri kami pencerahan," kata Heiji. Mao Liqiu pun mendesah dan dia berkata, "Tidak ada gunanya menyembunyikan hal ini pada kalian. Tapi sesungguhnya ada sebuah Gu yang mungkin terlahir dari sungai arus balik. Gu itu adalah Gu yang lahir dari dalam hati, dan orang-orang menyebutnya sebagai Gu ketekunan." "Gu ketekunan?" Heiji terkejut.
Dia sempat mendengar tentang Gu Ketekunan yang muncul di dalam kisah Renzu. Namun dikatakan bahwa Gu Ketekunan itu hanyalah mitos. Orang-orang yang mendengarkan mulai bergumam, bukankah Gu Ketekunan itu hanyalah mitos? Gu itu tidak benar-benar ada kan? Tapi Wei Lingyang menyanggah, tidak, Gu Ketekunan itu ada. Pemimpin terdahulu dari sekte teratai abadi yang mulia Genesis Lotus adalah pemilik pertama dari Gu Ketekunan. Apa? Orang-orang dari benua tengah yang lain pun dibuat terkejut karena mereka tidak pernah mendengar hal ini. Itu benar. Meskipun hal ini dirahasiakan dan tidak ada yang tahu tentang metode untuk menyempurnakan Gu Ketekunan, hanya yang mulia Genesis Lotus lah yang mengetahuinya, kata Bichen Tian yang kemudian menghela nafas panjang. Namun kemudian Mao Liqiu tertawa. Tentu saja dia tidak akan pernah menyebutkan metode untuk mendapatkan Gu Ketekunan, karena itu adalah peristiwa paling memalukan di dalam hidupnya. Dia pasti tidak ingin merusak reputasi dari pengadilan surgawi. Rakun sialan, beraninya kau memfitnah yang mulia abadi kami. Si Zhengyi penuh dengan amarah mendengar hal itu. Tapi Mao Liqiu kembali mencibir. Bocah kecil, apa yang kau tahu? Yang mulia abadi atau bahkan yang mulia iblis abadi yang telah mencapai peringkat 9, pada dasarnya mereka masihlah seorang manusia. Manusia yang memiliki emosi, kekurangan, serta kelemahan. Kukatakan padamu, bahwa pada saat itu Genesis Lotus terjebak di dalam sungai arus balik. Dia tidak bisa melarikan diri. Jadi pada akhirnya dia menguatkan dirinya untuk terus berjalan menuju ke arah hulu. Keteguhan hatinya yang tak tergoyahkan pada akhirnya membuat dia berhasil menyempurnakan Gu Ketekunan. Lalu sejak saat itu, dia adalah orang pertama yang menjadi tuan dari sungai arus balik di dalam sejarah manusia. Tuan dari sungai arus balik yang pertama? Bahkan leluhur Suehu pun terkejut, karena dia sendiri adalah pemilik dari sungai arus balik sejak lama. Meskipun dia tidak tahu kalau ada orang yang bisa mengendalikan sungai arus balik. Memang ada sedikit perbedaan antara yang disebut sebagai tuan dan yang disebut sebagai pemilik. Kalau leluhur Suehu, dia adalah pemilik, di mana dia bisa memanen hasil dari sungai arus balik dan juga memanfaatkan sungai arus balik. Tetapi yang mulia abadi Genesis Lotus itu adalah tuan dari sungai arus balik. Jadi selain bisa memanen dan memanfaatkan sungai arus balik, Genesis Lotus juga bisa mengendalikan sungai arus balik itu sendiri. Jadi itu perbedaannya. Yang satu hanya memanfaatkan, tapi yang satu bisa mengendalikan. Mao Liqiu menghela nafas. Dia berkata, jika anak ini terus melangkah maju, maka dia akan memperbaiki Gu Ketekunan dan menjadi tuan dari sungai arus balik yang kedua. Mendengar itu, kini semua orang memandang ke arah Fang Yuan, di mana Fang Yuan tampak bermandikan cahaya putih. Dia masih saja tanpa ekspresi dan terus berjalan ke depan. Dalam benaknya, Fang Yuan kembali mendapatkan kilas balik dari kehidupannya selama 500 tahun. Dan selama itu juga, Fang Yuan tidak pernah berubah. Menjadi yang terkuat dan hidup kekal, itu adalah satu-satunya tujuan yang masih ia pegang. Hari ini pun sama. Dia terus berjalan tanpa berhenti sedikit pun. Karena dia tidak mau usahanya berakhir sia-sia. Ia akan terus bertahan sampai akhir. Keinginan macam apa ini? Kenapa dia bisa bertahan sampai sejauh ini? Kata Bichen Tian yang tampak tidak percaya setelah melihat Fang Yuan
yang terus berjalan selama berjam-jam. Leluhur Suehu pun menghela nafas panjang. Jika 300.000 tahun lalu ada yang mulia abadi Genesis Lotus, maka sekarang ada Liu Guan Yi. Apakah ini akan menjadi tanda kemunculan dari tuan kedua dari sungai arus balik? Saat ini Mao Liqiu terus menatap Fang Yuan. Dia terlihat marah, namun tidak ada yang bisa dia lakukan. Fang Yuan sendiri terus berjalan. Dia tidak memperdulikan apapun. Sesungguhnya, tekad manusia dapat berasal dari berbagai hal. Seperti Ying Wuxie yang merasa memiliki tanggung jawab, hingga enggan untuk menyerah. Kemudian ada juga seperti Bai Ning yang merasakan kebahagiaan karena mendapatkan ketegangan selama proses menjalani sungai arus balik. Ataupun seperti He Luolan yang punya niat untuk balas dendam yang sangat kuat, sehingga dia juga tidak mau menyerah. Nah, hal yang sama juga berlaku untuk Fang Yuan. Dia sudah hidup untuk waktu yang lama. Tentu, itu tidak jauh berbeda dengan para ahli di ranah immortal lainnya, karena para ahli di ranah immortal juga pasti mengalami hal yang sama. Tapi meski begitu ada satu perbedaan mendasar dari apa yang Fang Yuan alami dengan apa yang dialami oleh para immortal yang ada di mana-mana. Perbedaan itu yakni kalau orang-orang lain yang mencapai ranah immortal, kebanyakan mereka adalah orang-orang yang memang memiliki bakat, atau setidaknya mereka memiliki keberuntungan sehingga dapat menemukan wasiat ataupun jalan yang dimudahkan untuk menjadi seorang immortal. Tapi tidak untuk Fang Yuan. Sekalipun dia adalah seorang transmigrator, tapi dia tidak memiliki bakat dan keberuntungannya juga tidak seperti orang lain. Dia terlahir sebagai orang biasa dengan bakat kelas C. Bahkan di desa Guyue, mereka yang memiliki bakat kelas C dan bisa berkembang sampai peringkat 3 saja, itu sudah dianggap sebagai sebuah prestasi. Dalam kasus yang lain, bakat kelas C hanya akan menjadi sampah, kecuali kalau mereka menemukan perjumpaan dengan warisan dari immortal di masa lalu, atau mereka yang punya privilege tersendiri. Intinya menjalani kehidupan sebagai Master Gu dengan bakat kelas C itu benar-benar sulit. Dan itulah yang dialami Fang Yuan dalam 500 tahun kehidupan pertamanya di dunia Gu. Dia tersingkirkan, dia mendapatkan perlakuan yang tidak adil dari paman dan bibinya. Dia menjadi bahan bulian karena Fang Zheng saudaranya adalah pemilik bakat kelas A. Sampai pada akhirnya dia pun memilih keluar dari desa dan mengikuti karavan. Di sepanjang jalan, dia juga kehilangan orang yang bisa ia sebut sebagai guru. Perjalanan Fang Yuan penuh dengan jalan yang terjal. Dia pernah berteriak sampai kehilangan suaranya. Dia pernah menangis sampai air matanya kering. Dia pernah berduka sampai hatinya terasa hampa. Dia tentu juga pernah merasakan kebahagiaan sampai segalanya tidak menarik baginya. Fang Yuan telah melalui berbagai macam emosi, sehingga sekarang dia bahkan tidak menunjukkan emosi apapun ketika dia berjalan. Ekspresinya datar, meskipun dia telah lama mengarungi sungai arus balik. Saat ini, Fang Yuan hanya tahu bahwa dia harus terus melangkah untuk menyelamatkan dirinya sendiri. Hanya dengan kedua tangannya ia bisa membuka jalan, dan hanya dengan kedua kakinya dia bisa terus melangkah. Lalu cahaya menyilaukan meledak dari tubuh Fang Yuan.
Setelah itu, akhirnya Fang Yuan tersadar. Gu immortal? Fang Yuan merasakan kemunculan sebuah gu immortal di dalam apertur miliknya sendiri. Di saat yang sama dia juga bisa merasakan seluruh gu di dalam aperturnya telah terbangun dari hibernasi. Kini, Fang Yuan bisa menggunakan apertur abadinya dan juga semua gu miliknya. Orang-orang yang ada di luar sungai arus balik berseru. Dia benar-benar berhasil memperbaiki gu ketekunan. Bai Ningbing pun bergumam dengan emosi yang sangat kompleks. Sementara para immortal dari benua tengah tampak tidak mempercayai apa yang mereka lihat. Gila, anak ini benar-benar berhasil melakukan apa yang pernah dilakukan oleh Yang Mulia Genesis Lotus. Sebenarnya, seberapa besar potensi dari orang ini? Lihat, air dari sungai arus balik yang ada di sekitarnya tidak lagi mendorongnya ke arah hilir. Semua air yang ada di sekitarnya kini menjadi begitu tenang, seru si Zheng Yi yang tampak memiliki pengamatan yang lebih dalam dari yang lain. Semua orang kini tampak tidak percaya. Sementara itu, Fang Yuan sendiri saat ini tengah memeriksa gu baru yang ia dapatkan. Gu itu seperti batu monolit dengan ukuran sebesar gedung lantai 4. Ini adalah gu pertama Fang Yuan yang ukurannya sebesar ini. Fang Yuan pun terkejut. Ini gu immortal peringkat 7, gu ketekunan. Fang Yuan sebagai pemilik gu ketekunan tentu saja dia mengetahui spesifikasi dari gu miliknya sendiri. Dan memang gu ketekunan yang baru saja Fang Yuan dapatkan itu juga bukan gu peringkat 8 ataupun gu peringkat 9. Hanya peringkat 7. Mungkin ini terjadi karena Fang Yuan sendiri juga berasal dari peringkat 7. Ya, apapun itu, tapi Fang Yuan sendiri saat ini senang karena berhasil menyempurnakan gu ketekunan peringkat 7, bukan peringkat 8 ataupun 9. Alasannya, karena gu peringkat 7, maka dia bisa memanfaatkan gu ini dengan maksimal. Memikirkan situasinya sekarang, Fang Yuan segera mendapatkan banyak inspirasi di dalam benaknya. Aku tidak pernah menduga ini, tetapi gu ketekunan memberiku banyak peluang untuk bisa lepas dari jalan buntu ini. Gumam Fang Yuan yang kemudian menyeringai. Lalu setelah itu, Fang Yuan segera memasukkan Ma Hongyun ke dalam apertur miliknya dan menyegel Ma Hongyun untuk saat ini. Tujuannya, Fang Yuan ingin memastikan agar jiwa dan tubuh Ma Hongyun tidak hilang. Kemudian setelah selesai, Fang Yuan menggunakan manusia seperti sebelumnya untuk memulihkan segala luka-lukanya. Liu Guanyi, kau telah berani menggagalkan rencanaku. Lihat saja, kupastikan kau akan pergi ke neraka hari ini, seru leluhur Suehu. Fang Yuan akhirnya memutar badan dan melihat ke arah leluhur Suehu. Dia berkata, Leluhur Suehu, kamu sendiri melihat bahwa aku tidak membunuh Ma Hongyun. Dia mati karena kelelahan. Lagi pula, aku tidak menghancurkan rencanamu sama sekali. Aku hanya kebetulan hendak berurusan dengan Ying Wuxie. Dan rupanya aku malah terbawa oleh aliran sungai arus balik yang sudah direncanakan oleh orang-orang dari surga panjang umur. Sejak awal, aku tidak ada hubungan apapun denganmu. Aku juga tidak punya niatan untuk menghancurkan rencanamu. Omong kosong. Kau sekarang bahkan telah mengambil kepemilikan dari sungai arus balik milikku. Kau telah menjadi tuan dari sungai arus balik. Jadi bagaimana mungkin aku akan memaafkanmu? Tampak leluhur Suehu sangat marah saat ini.
Fang Yuan memutar otaknya dan segera berkata, "Kalau kamu mengatakan tentang sungai arus balik, maka aku bisa saja bekerja sama. Aku bisa meminjamkan sungai arus balik ini padamu. Ini jauh lebih menguntungkan daripada menyimpan dendam padaku saat ini. Lagi pula, aku belum tentu mati di tempat ini. Padahal, kau sendiri akan tetap membutuhkan sungai arus balik untuk menyelesaikan kesengsaraan abadi yang harus segera kau hadapi. Jadi, kita bisa membuat aliansi. Bagaimana? Apakah kau mau menerima tawaran ini?" kata Fang Yuan dengan lidah yang fasih. Mendengar itu tentu Ying Wuxie tersenyum pahit. Bajingan ini masih saja licik seperti biasanya. Tentu apa yang Fang Yuan sampaikan itu benar adanya. Dan alasan utama dari leluhur Sui Hu yang ingin menyempurnakan keberuntungan menyaingi surga, itu juga karena alasan ini. Dia harus menghadapi kesengsaraan abadi. Bahkan jika saat ini dia gagal menyempurnakan keberuntungan menyaingi surga, dia masih harus menghadapi kesengsaraan abadi. Artinya, dia memerlukan kekuatan sungai arus balik. Leluhur Sui Hu berpikir sejenak, lalu kemudian memberikan keputusan. "Baiklah kalau begitu, mari buat aliansi." Mendengar itu, Fang Yuan pun tersenyum seolah mendapatkan tiket baru untuk keluar dari tempat ini. Setelah itu, Fang Yuan dan leluhur Sui Hu mulai membahas tentang perjanjian aliansi. Sementara orang-orang yang lain tidak bisa melakukan apapun, mereka hanya bisa melihat hal ini dari samping. Namun semakin lama mendengar ocehan dari leluhur Sui Hu, Fang Yuan pun menjadi kesal. "Orang tua, apa kau bercanda denganku?" "Bercanda? Apa maksudmu?" "Aku serius. Kaulah yang tidak sadar dengan posisimu sendiri. Pertama, kau telah membunuh Ye Lui Hunxing, lalu kau juga telah membunuh orang-orang dari klan Lu. Kau bahkan menjarah mereka. Apa kau pikir surga panjang umur akan diam saja pada apa yang telah kau lakukan?" Kemudian yang kedua, kau sendiri berada di jalan buntu. Apa kau pikir kau bisa keluar dari tempat ini tanpa bantuanku? Bahkan jika kau berhasil lolos dari tempat ini, kau tidak akan bisa lagi tinggal di dataran utara. Sadarilah posisimu. Ini adalah penawaran yang baik, kata leluhur Sui Hu. "Cih, sepertinya aku memang harus mengandalkan diriku sendiri." Fang Yuan lalu berbalik dan mengabaikan leluhur Sui Hu. Fang Yuan telah mengambil keputusan, dan memang apa yang leluhur Sui Hu tawarkan itu sangat memberatkan Fang Yuan. Seolah-olah itu bukanlah kesepakatan antara dua orang yang berada di posisi yang sama, melainkan seperti budak dan tuan. Tentu Fang Yuan tidak mau menerima ini. Sebelumnya, dia juga sudah mengatakan bahwa dia akan mengandalkan dirinya sendiri. Jadi, kenapa sekarang dia harus berpaku pada leluhur Sui Hu? Fang Yuan kali ini mulai memikirkan rencana apa yang harus ia lakukan agar bisa keluar dari situasi ini. Sementara itu, leluhur Sui Hu yang merasa diabaikan, dia pun kembali marah dan berseru, "Bajingan, kau berani mengabaikanku. Lihat saja, ini akan menjadi kematianmu." Leluhur Sui Hu kembali menyerang sungai arus balik. Sementara para immortal yang lain, mereka ikut menyerang, termasuk orang-orang dari benua tengah, Eiji, Jie Suji, dan Mao Liqiu. Tetapi seperti yang dikatakan di awal, bahwa apa yang mereka lakukan ini bisa dibayangkan seperti adanya beberapa orang anak kecil yang mencoba menghabiskan air sungai yang sedang mengalir dengan gayung di tangan mereka. Terdengar mustahil,
entah kapan selesainya. Sementara itu saat ini, Fang Yuan bergulat dengan pikirannya. Leluhur Suehu memiliki cara untuk memanfaatkan sungai arus balik dengan menggunakan formasi. Kalau begitu, aku pun seharusnya bisa melakukan hal yang sama. Aku memiliki gu ketekunan, dan aku bisa memanipulasi sungai ini dengan bebas. Aku seharusnya bisa membentuk gerakan pembunuh abadi. Otak Fang Yuan mulai meramu kombinasi gu yang ia miliki. Jelas yang pertama Fang Yuan gunakan sebagai inti adalah gu ketekunan, karena dia ingin menggunakan gerakan pembunuh ini pada sungai arus balik. Lalu kemudian Fang Yuan menambahkan lagi banyak gu untuk membentuk sebuah gerakan pembunuh. Namun ini masih belum cukup. Aku butuh kekuatan, kata Fang Yuan saat menyadarinya. Lalu Fang Yuan menambahkan semua gu pembentuk dari gerakan pembunuh segudang diri. Kenapa Fang Yuan melakukannya? Alasannya tentu karena gerakan pembunuh segudang diri adalah gerakan pembunuh yang paling ia kuasai. Dan, boom, solusi pun tercapai. Dengan pemahaman di tingkat Grandmaster pada jalur air dan jalur kekuatan, Fang Yuan berhasil menyempurnakan prototipe dari gerakan pembunuhnya yang baru. Fang Yuan lalu berkata, karena gerakan ini menggunakan segudang diri sebagai fondasi utama, maka akan kunamai gerakan pembunuh ini sebagai gerakan pembunuh segudang diri bentuk kedua. Fang Yuan pun tampak bersemangat. Sekarang, meski sudah selesai membentuk sebuah gerakan pembunuh, tapi Fang Yuan masih menyebutnya sebagai prototipe karena dia masih harus melakukan pengujian. Dan Fang Yuan lalu mulai mengalirkan esensi abadi kurma merah miliknya ke dalam gerakan pembunuh segudang diri bentuk kedua. Gu mulai terhubung dan membentuk rangkaian. Sayangnya di tengah jalan, aktivasi yang pertama telah gagal. Beberapa gu fana yang Fang Yuan tempatkan kini telah rusak. Dan Fang Yuan tidak kecewa akan hal ini. Dia segera menggantikan gu yang rusak dengan gu baru. Tentu Fang Yuan melakukan evaluasi dan mencari tahu masalah saat aktivasi yang pertama. Lalu Fang Yuan mulai menyempurnakannya. Kemudian pada percobaan kedua, tingkat keberhasilannya memang meningkat, tetapi setelah aktivasi pun Fang Yuan muntah darah karena dia merasakan rebound dari kegagalan aktivasi. Fang Yuan segera menggunakan gu manusia kembali untuk memulihkan dirinya. Lalu Fang Yuan terus berpikir dan menyempurnakan setiap detail yang kurang sesuai ketika aktivasi gerakan pembunuh sebelumnya. Berulang kali dia melakukan percobaan dan tentunya berulang kali juga dia gagal. Sementara itu, orang-orang yang menyerangnya di luar sungai arus balik mulai merasa penasaran dengan apa yang Fang Yuan lakukan sekarang. Mao Liqiu yang menyadari apa yang Fang Yuan lakukan mulai mencibir. Dasar bocah naif, dia mencoba menyempurnakan gerakan pembunuh di situasi seperti ini. Benar-benar tindakan yang bodoh. Apakah dia pikir dirinya adalah yang mulia abadi atau bahkan yang mulia iblis abadi? Tapi Fang Yuan tidak pernah mendengarkan perkataan orang-orang luar. Dia hanya melakukan percobaannya dan tenggelam di dalam pemikirannya sendiri. Setelah 1 jam, Fang Yuan telah melakukan 20 kali percobaan. Dan pada percobaan ke-21, Fang Yuan berkata, "Bangkitlah." Kemudian, serangkaian gu mulai diaktifkan. Dan, lihat, gerakan pembunuh itu berhasil diaktifkan. Seru salah seorang dari benua tengah. Apa ini? Bagaimana mungkin dia bisa membuat gerakan pembunuh secepat ini?
seru orang-orang yang ada di sana. Para ahli peringkat 8 pun sampai tercengang. Kecepatan Fang Yuan terlalu luar biasa. Tapi tentu semua ini karena ditunjang pemahaman Fang Yuan pada jalur air dan juga jalur kekuatan. Lalu setelah itu, seluruh bagian tubuh dari sungai arus balik yang awalnya tidak terlihat mulai menampakkan diri. Aliran sungai arus balik sangat panjang karena membentang di kelima wilayah dan kedua surga. Lalu setelah aktivasi ini, kegemparan besar pun terjadi di seluruh dunia. Sialan, bahkan jika kau berhasil membuat gerakan pembunuh, lantas kenapa? Aku hanya perlu menghancurkannya. Seru leluhur Suehu yang kemudian langsung menyerang sungai arus balik dengan gerakan pembunuh terbaik miliknya. Namun seperti yang dijelaskan di awal, serangan leluhur Suehu terserap sepenuhnya. Kemudian, di saat berikutnya dilepaskan kembali dengan kekuatan yang lebih besar. Leluhur Suehu terkejut. Dia terlambat bereaksi dan akhirnya terkena serangannya sendiri. Kali ini leluhur Suehu harus menelan pil pahit dan menerima luka yang tidak kecil. Fang Yuan sendiri yang melihat hal ini juga ikut terkejut. Namun, dia tentu merasa sangat senang setelah semua itu. Sementara Raja Sejati Gunung Ungu yang berada di kejauhan pun berkata, "Kita akan pergi sekarang." Tapi, Yingguxie tampak ragu-ragu. Namun, Raja Sejati Gunung Ungu sudah melambaikan tangannya dan beberapa cincin cahaya membesar lalu menyatu dan membentuk sebuah portal. "Cepat," kata Raja Sejati Gunung Ungu sebelum kembali menjadi gila. Yingguxie tidak punya pilihan lain. Dia segera membawa Raja Sejati Gunung Ungu memasuki portal. Lalu, Hai Laolan dan Bai Ningping mengikutinya dari belakang. Fang Yuan melihat segalanya, namun dia tidak bisa menyusul mereka. Saat ini, portal telah tertutup. Fang Yuan sendiri juga harus fokus pada keselamatannya sendiri. Lalu, Fang Yuan mulai memanipulasi sungai arus balik, dan sungai itu langsung menyusut dan menjadi titik kecil dalam sekejap. Ukurannya saat ini berubah seperti bola dengan diameter 10 meter saja. Sialan, aku masih menolak untuk mempercayai semua ini, kata leluhur Suehu yang kemudian melompat dan menyerang Fang Yuan. Tapi, aliran air yang ada di sekitar Fang Yuan seolah menjadi pelindung dan memantulkan segala serangan yang ia terima. Dan melihat hal ini, Fang Yuan tampak bersemangat. Berhasil. Dia pun menyeringai. Sementara, leluhur Suehu kini jatuh dalam keputusasaan. Lukanya terus bertambah setiap kali dia menyerang Fang Yuan. "Cih, biar aku yang mencobanya," seru Mao Liqiu yang langsung melompat ke arah Fang Yuan. Dia kini menyerang dengan kuku kakinya yang tajam. Fang Yuan sendiri langsung terlempar ke bawah dengan dentuman yang menggetarkan seluruh dataran itu. Semua orang tampak bersemangat. Namun sayang sekali, Fang Yuan bahkan tidak tergores sehelai rambut pun. Bahkan saat ini, bola air yang sebelumnya menyelubungi tubuh Fang Yuan telah menyusut dan kini telah berubah menjadi jubah putih panjang dengan selempang berwarna biru. Fang Yuan berjalan dengan santai keluar dari lubang bekas ia jatuh sebelumnya. Mao Liqiu benar-benar marah. Karena saat ini kakinya terluka parah akibat serangan balik yang ia terima ketika memukul Fang Yuan sebelumnya. Mustahil. Dia hanyalah seorang peringkat 7, tetapi 2 peringkat 8 yang menyerangnya justru terluka oleh serangan mereka sendiri. Sementara orang ini bahkan tidak terluka sedikit pun. Wajah Heiji tampak pucat. Setelah itu,
Fang Yuan mengamati segala sesuatu yang ada di sana. Dia awalnya berniat menghabisi Ying Wuxie, namun karena saat ini Ying Wuxie sudah pergi, Fang Yuan tidak bisa melakukan apapun. Fang Yuan tidak punya alasan untuk bertahan di sana. Tapi sebelum dia pergi, Fang Yuan harus mencari tahu kemana Ying Wuxie pergi. Jadi di hadapan semua orang, Fang Yuan menggunakan gerakan pembunuh sensasi Qi keberuntungan. Tapi anehnya, meski gerakan pembunuh sensasi Qi keberuntungan telah ditingkatkan, kali ini dia gagal menemukan lokasi dari Ying Wuxie. Fang Yuan mendecakkan lidah. Dia tahu bahwa Ying Wuxie pasti sudah sampai di tempat persembunyian dari Sekte Bayangan. Dan sepertinya persembunyian kali ini memiliki metode untuk menangkal kemampuannya. Sial. Sepertinya aku harus melupakan untuk menghabisi Ying Wuxie saat ini. Kalau begitu maka aku harus pergi. Gumam Fang Yuan yang kemudian terbang meninggalkan tempat itu. Siapa yang mengizinkanmu pergi? Mao Liqiu dan juga leluhur Sui Hu kembali menyerang Fang Yuan. Tetapi keduanya kembali mendapatkan pukulan balik. Fang Yuan bahkan tidak mencoba menghindar, karena pada akhirnya setiap serangan akan dipantulkan. Ini adalah keuntungan mutlak, tetapi Fang Yuan juga tidak bisa selamanya berada di sana. Pada akhirnya, kalau dia terus mempertahankan gerakan pembunuh ini, maka esensi abadinya akan habis. Jadi Fang Yuan kemudian bergegas ke depan, meninggalkan tempat itu. Sementara saat ini, Mao Liqiu terus mengejar Fang Yuan. Selama beberapa hari, sampai pada akhirnya Fang Yuan melintasi dinding regional. Dia kini pergi menuju Laut Timur. Mao Liqiu yang terus mengejar Fang Yuan, tentunya Mao Liqiu berhenti di depan dinding regional. Karena dia adalah binatang buas yang lahir di dataran utara. Jadi, dia sendiri tidak bisa menerobos dinding regional dengan mudah. Akhirnya, Mao Liqiu pun memilih untuk menyerah. Sementara itu, orang-orang dari benua tengah sendiri harus menelan pil pahit, karena setelah kepergian Fang Yuan, mereka juga menjadi incaran dari surga panjang umur. Mereka bahkan sampai harus melarikan diri menuju surga hitam. Dan begitulah kisah hidup Fang Yuan hari ini. Akhirnya dia bisa lepas dari situasi krisis dengan tangannya sendiri, tidak mengandalkan orang lain. Sekalipun dia harus menghadapi 5 ahli peringkat 8 kalau di total, dan juga para ahli peringkat 7 dan 6, Fang Yuan berhasil melarikan diri ke Laut Timur. Pencapaian yang luar biasa dan terima kasih sudah mendengarkan sampai akhir. See you again di next video. Bye.